Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyida Karima, NIM 193171710066 dari kelas MI 2C. Pada tugas manajemen proyek ini, saya mengambil tema seorang manajer proyek yang sedang mendelegasikan pekerjaan sebuah proyek kepada semua anggota tim proyek. Di sini saya berperan sebagai manajer proyek. Manajer proyek sendiri dapat diartikan sebagai orang yang memberi tanggung jawab untuk menggerakkan strategi manajemen proyek dengan tujuan untuk mencapai tujuan proyek. Saya mempunyai tugas yaitu yang pertama, membuat rencana proyek. Yang kedua, mengalokasikan unit tugas kepada tim. Yang ketiga, membuat komunikasi tim yang efektif. Yang keempat, melakukan kalkulasi anggaran. Yang kelima, monitoring perkembangan proyek. Yang keenam, membuat report untuk stakeholder. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu stakeholder? Berikut ini adalah penjelasan dari stakeholder. Stakeholder sendiri dapat diartikan yaitu pihak individu atau kelompok atau komunitas tertentu yang mempunyai kepentingan dalam suatu perusahaan. Contohnya itu seperti pegawai, pelanggan, pemasok, investor, dan pemerintah. Fungsi dari stakeholder sendiri adalah sebagai salah satu pihak yang mengembangkan bisnis atau perusahaan tersebut. Di sini saya akan memberi sebuah proyek, yaitu Sistem Informasi Manajemen Penjadwalan di SMAN 1 Baru. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang akan kita kerjakan. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan tujuan proyek. Tujuan proyek yang pertama yaitu membuat aplikasi berbasis web untuk membantu mengelola penjadwalan siswa dengan cara melalui web yang dapat memudahkan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan kriteria keberhasilan proyek. Kriteria keberhasilan proyek ini yang pertama yaitu kita harus memperhatikan detail dan gambaran proyek yang akan kita jalankan secara utuh. Yang kedua, membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, tersedianya SDM yang kompeten. Yang keempat, memantau resiko yang akan terjadi di proyek. Yang kelima, tim harus kompak, saling mempercayai, dan saling berkomunikasi. Yang keenam, tim tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Yang ketujuh, tersedia semua fasilitas pendukung untuk proyek. Yang kedelapan, semua tim harus memiliki visi dan misi yang sama untuk menyelesaikan proyek. Nah, pada proyek ini yang menjadi stakeholder-nya yaitu kurikulum SMAN 1 Baru, kemudian gurunya dan muridnya. Selanjutnya, saya akan membagi tim proyek menjadi beberapa bagian. Yang pertama, manajer. Manajer sendiri ini bertugas membuat rencana kerja proyek, menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek, mengawasi atau memastikan proyek berjalan dengan baik sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan, bertanggung jawab atas keberhasilan proyek. Bagian yang kedua yaitu analis sistem. Analis sistem ini bertugas dan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi masalah,
menemukan solusi untuk masalah yang berhubungan dengan sistem. Pada bagian ketiga, ada desainer. Desainer ini bertanggung jawab terhadap seluruh proyek yang berhubungan dengan desain antarmuka sistem dan interface sistem. Kemudian yang terakhir, ada programmer. Programmer ini bertanggung jawab terhadap seluruh proyek yang berhubungan dengan program dan coding. Berikut ini adalah tugas-tugas dari tim proyek. Dan yang terakhir yaitu untuk informasi anggaran. Nah, pada informasi anggaran ini pemerintah telah menganggarkan sejumlah 70 juta untuk proyek ini dan sudah termasuk untuk instalasi software di sekolah yang memberi proyek. Pada proyek scope management terdapat WPS. WPS sendiri didefinisikan sebagai cara penyampaian di komposisi pekerjaan yang hierarki untuk memandu tim proyek dalam menjalankan proyek agar berjalan dengan lancar. Untuk setiap komponen yang terdapat di dalam WPS sendiri tidak boleh melebihi dari 80 jam kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.